Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi, sahabat BDI dan seluruh penonton dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Kita masih bisa beraktivitas pada malam hari ini. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beserta kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Ustadz ya. Amin. Oke Ustadz, mungkin langsung saja malam hari ini bisa langsung dipaparkan untuk kajian online ya Ustadz. Untuk itu saya persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Begitu pula salaful ummah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kemudian setelah melewati bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka kembali berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga yang mungkin kita sering berdoa sebelum menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui kedahsyatan bulan Ramadan, niscaya kita menginginkan seluruh bulan seluruhnya adalah bulan Ramadan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, kemudian ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, kemudian dilipat gandakannya pahala yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, kemudian di situ penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Orang mudah dalam melakukan amal saleh. Kemudian yang kedua adalah ditutup rapat-rapat pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang sulit, sungkan melakukan kemaksiatan dan dosa di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian dibelenggunya para setan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini yang gak kalah hebatnya dan sangat dahsyatnya adalah diturunkannya Al-Quran. Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat saja kita penjelasan awal tentang keutamaan, kelebihan, kemuliaan Al-Quran. Ya, bagaimana kita Ramadan bersama Al-Quran.
Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sekaligus, ya, menurunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz kemudian ke langit dunia. Itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kemudian dari langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru berangsur-angsur. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga, Allah yang menurunkan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, diturunkan oleh Allah berangsur-angsur untuk menguatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Baik yang ada sebab turunnya ayat, asbabun nuzul ataupun tidak. Kurang lebih selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Al-Quran ini Allah turunkan penuh dengan keberkahan, kebaikan, ziyadatul khair, penuh dengan kebaikan yang sangat banyak karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kalamullah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran ini diturunkan dari malaikat Jibril alaihissalam. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berubahlah malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang sangat mulia karena membawa Al-Quran. Bagaimana dijelaskan dalam surat At-Takwir, bagaimana dijelaskan dalam surat An-Najm, kehebatan, kekuatan, kecerdasan, dan segala sesuatu yang meliputi kehebatan malaikat Jibril alaihissalam menjadi imam di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubahlah Nabi menjadi imamul mursalin, khataman nabiyyin. Saking mulianya Nabi, Allah angkat namanya, wa rafa'na laka dzikrak. Saking mulianya Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya berikan pengantar dulu, nanti saya akan berikan ke arah ke slide-nya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berubahlah malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia, berubahlah Nabi Muhammad SAW menjadi sangat mulia. Saking mulianya apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang perintah Nabi. Kemudian juga kita harus mutlak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan tanya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saking mulianya Nabi, Allah pun memuji ciptaannya sendiri sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia. Istri Nabi bertanya bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Dialah Nabi yang sangat paham dengan Al-Quran. Dialah Nabi Muhammad SAW yang hafal seluruh ayat Al-Quran. Dialah Nabi yang mengamalkan seluruh ayat Al-Quran. Baik yang diperintahkan seluruhnya dikerjakan. Baik yang dilarang semuanya ditinggalkan. Kemudian dialah Nabi Muhammad SAW yang mendakwahkan seluruh ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Kemudian Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke sebuah bulan. Berubahlah bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Ini dalam slide yang pertama. Surat Al-Baqarah. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
dialah Al-Quran penuh dengan keberkahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di slide berikutnya bahwa Al-Quran ini diturunkan di sebuah malam. Berubahlah malam itu menjadi malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh salam, kesejahteraan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Berubahlah itu hari menjadi hari yang mulia, malam-malam yang sangat mulia, bulan menjadi bulan mulia, dilipatkan gandakannya pahala, diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka, diberikan masuk ke dalam surga babur rayyan, orang yang puasa itu. Kemudian malamnya berubah menjadi malam kemuliaan. Kalau kita sholat malam, sholat tahajud, zikir, istighfar, dihitung 83 tahun plus 4 bulan. 1000 bulan sangat mulia diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Kemudian manakala Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebuah umat, berubahlah umat itu menjadi umat yang sangat terbaik. Kita menjadi umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Umat yang diberikan mukjizatnya Al-Quran menjadi mulia. Kemudian kuntum khaira ummah, syaratnya adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka selain beriman kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kalau Al-Quran ini diberikan kepada sebuah keluarga atau kepada sebuah individu, berubahlah dia menjadi keluarga atau pribadi Qur'ani, yaitu menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas manhum ya Rasulullah. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Siapakah mereka itu ya Rasul? Mereka itu adalah keluarganya Allah, yaitu ahlul Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengulang Al-Quran, kemudian juga dia mengamalkan seluruh Al-Quran dan mendakwahkan ke tengah-tengah umat. Inilah menjadi generasi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bulan Ramadan adalah selain disebut dengan syahrus syiyam, karena puasa itulah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikutilah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah salat, ibadah tarawih, qiyamul lail, ibadah puasanya, maka kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahrul syiyam, syahrul qiyam, dan juga termasuk syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Baik membacanya, menelaahnya, mengkajinya, menyetorkan hafalan Qur'annya, karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca. Walladzi ba'atsa fil ummiyin. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarasah, mempelajari, mentadabburi, menyetorkan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarus, membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar lalu mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar lalu mengajarkannya. Jibril alaihissalam di malam bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya di bulan Ramadan adalah di waktu malam. Malam itu penuh dengan kemuliaan. Allah turun di sepertiga malam. Matat lubu minni, apakah yang engkau minta? Adakah sesuatu yang ingin aku kabulkan? Dunia dan sebagainya Allah berikan.
dosa yang ingin diampuni oleh Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari, udara yang paling bagus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Inna nasyiatal laili asyaddu wa muqila. Kemudian juga diturunkannya Al-Qur'an juga di malam hari. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya puasa dan Al-Qur'an yashfa'ani, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Di antara banyak syafaat Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mentaati Nabi, mengikuti sunnah Nabi, menjauhkan apa yang dilarang oleh Nabi. Kemudian yang kedua melalui Al-Qur'an, karena sering kita membaca Al-Qur'an di malam hari menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga. Kemudian karena puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan melalui puasanya diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian puasa berkata, "Ya Rabb, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwat di waktu siang." Jangankan yang haram, yang halal pun dia tinggalkan. Matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya, hatinya, langkahnya. Dia mau melakukan amal saleh, menjauhkan maksiat dan dosa, serius dalam ketaatan yang tahu dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya pahalanya tak terkira Allah berikan kepada dia. Saumuli wa ana jizribi, karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izinkan aku, kata puasa, memberi syafaat untuknya, karena mereka puasa menahan lapar haus syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an berkata, aku telah mencegahnya tidur di waktu malam. Izinkan aku memberi syafaat untuknya. Keduanya pun diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang yang puasa dan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Oleh karena itu dahulu salafus saleh, kemudian salaful ummah, kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW lebih banyak menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran ketika datang bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, dahulu salafus saleh memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dalam salat dan dalam kesempatan lainnya. Imam Az-Zuhri rahimahullah apabila telah masuk Ramadan berkata, ia hanyalah untuk membaca Al-Quran dan memberi makan. Imam Malik rahimahullah apabila telah datang bulan Ramadan meninggalkan membaca hadis dan majlis-majlis ilmu dan lebih menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian Imam Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari, dan di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Para sahabat, para salafus saleh ini luar biasa. Kalau mungkin di luar Ramadan dia menghatamkan Al-Quran itu biasanya ya yang paling cepat adalah 3 hari. Ya, 3 hari sekali dia menghatamkan Al-Quran atau sepekan sekali. Tapi di bulan Ramadan karena khawatir kalau lebih cepat daripada itu kecepatan membacanya. Tapi kalau di bulan Ramadan dipersilahkan, bahkan Imam Syafi'i dan ulama lainnya, begitu pula kebiasaan para sahabat, begitu banyaknya berinteraksinya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sehari 2 kali. Kemudian kalau 1 bulan kurang lebih 60 kali khatam. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran biasa 1 hari, bahkan juga dalam setiap sholat di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, dan ulama-ulama lainnya yang luar biasa. Oleh sebab itu, maka di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan kita kecuali untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ya di antara banyak yang dilakukan oleh para salafus saleh, para sahabat, ya salaful ummah dan sebagainya, mereka berinteraksi dengan Al-Quran begitu dahsyatnya di bulan Ramadan karena pahalanya begitu banyak yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya langsung menuju bagaimana kita menjadi generasi Qur'ani. Ini di slide di sebelum akhir kalau mau dilihat. Bagaimana menjadi generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kalau tadi di slide-slide tadi silakan nanti dibaca, direnungi lagi bagaimana para salafus saleh hebatnya berinteraksinya dengan Al-Qur'an. Kalau ini di slide yang ke-15 yang di akhir saja, ya, saya akan menjelaskan secara rinci di sini ya bagaimana menjadi generasi Qur'ani. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku wasiatkan kepada kalian manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang pedoman kita adalah Al-Qur'an. Bacaan kita adalah Al-Qur'an. Petunjuk kita adalah punya Quran sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil air wudu, ya, mengambil air wudu. La yamassuhu illal mutahharun, hanya wafat dalam keadaan berwudu. Kalau memang bisa dalam keadaan berwudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Allah itu maha suci. Kita memuliakannya, menjaga adabnya adalah dengan keadaan suci kalau bisa. Dalam keadaan suci, dalam keadaan sholat, dalam keadaan menghadap kiblat, lebih banyak pahalanya ketimbang orang yang tidak suci, tidak menghadap kiblat, tidak dalam keadaan sholat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama enggak antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dengan ilmu lalu kita mengamalkan maka pahalanya jauh lebih besar. Yang pertama adalah kita ada pengorbanan membeli Al-Qur'an. Yang kedua adalah dalam keadaan wudu, dalam keadaan bersuci, kalau bisa dalam keadaan menghadap kiblat, dan yang terbaik kebiasaan salafus saleh mengulang hafalannya, menghatamkan bacaan Qur'annya itu dalam keadaan salat. Apalagi Imam Syafi'i di luar salatnya saja hatam 2 kali, apalagi dalam keadaan salatnya. Ini luar biasa. Semua kesibukan dunia ditinggalkan, bahkan kesibukan pelajaran yang lain ditinggalkan, dia fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini yang memberikan syafaat. Syafaat penolongnya baik di dunia Allah bisa muliakan, apalagi yang jelas makamnya sangat tinggi di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan memberikan penolongnya, akan memberikan penolong kepada orang yang membacanya. Ya, ashabul Quran, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Kata baginda Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lamun harfun, mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam mim masing-masing satu huruf, dan setiap satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau kita baca Quran Mekah Madinah, kalau kita baca dalam satu halaman itu ada 15 baris. Dalam satu baris kurang lebih ada 30 huruf. Maka 15 kali 10 kemudian kali 30 sama dengan 4.500 kebaikan yang kita lakukan. Makanya orang mudah masuk ke dalam surga amalannya melalui apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi dibaca di bulan Ramadan. Apalagi dibaca di saat malam kemuliaan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Dikalikan 1000 bulan, dikalikan 83 tahun plus 4 bulan. Pahalanya begitu dahsyat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang dimudahkan masuk ke dalam surga kalau amalnya banyak. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang ringan pahalanya, dosanya banyak, dimasukkan ke dalam neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrayara. Banyak sedikit Allah balas di dunia apalagi di akhirat, baik kebaikan ataupun keburukan. Apalagi dalam keadaan puasa tak terhingga balasannya, malam kemuliaan tak terhingga balasannya. Kemudian kita juga banyak membacanya, Masya Allah, tabarakallah, maka akan dibalas oleh Allah, memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Jadi membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata baginda Nabi, Iqra wartaki, baca lalu naiklah. Posisi kita di surga sebagaimana bacaan kita di dunia. Semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang lain, tadabburi, kemudian murajaah,
kemudian mengamalkan dan sebagainya. Kita bagaimana? Jangan dipisahkan. Semua di bulan Ramadan kita lakukan di antara 8M ini menjadi generasi Quran, ya. Kemudian yang keempat, selain kita membaca Al-Quran, kita targetkan di bulan Ramadan ini mau berapa kali hatam. Kalau di luar Ramadan, ada juga yang 11 bulan hanya 1 kali hatam. Daripada enggak, alhamdulillah. Di bulan Ramadan, kalau memang bisa 5 kali hatam, 3 kali hatam, atau minimal, kalau kita super sibuk, sekali hatam sehari 1 juz. Kalau memang bisa 10 kali silakan. Bahkan Imam Syafi'i 60 kali hatam silahkan. Jangan sia-siakan, pahalanya sangat besar. Para sahabat, para ulama, salaful ummah, semuanya mengajarkan untuk membaca Al-Quran begitu banyak. Bahkan dengan membaca bacaan yang cepat, hadir, boleh. Asalkan sesuai dengan ilmu tajwid. Mengejar banyaknya bacaan. Karena pahalanya begitu banyak yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, ada agenda kita juga untuk meningkatkan hafalan kita. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam dirinya tidak ada hafalan Quran bagaikan rumah yang kosong, tidak berpenghuni, rumahnya angker, sepi dan sebagainya. Makanya hafalan kita tingkatkan dari surat An-Naba-nya, juz 30-nya, juz 29-nya, 28-nya, 27-nya, 1, 2. Terus satu hari kalau bisa 10 ayat, nggak bisa 5 ayat. Kalau nggak bisa juga 1 ayat. Terus kita tingkatkan. Orang dimuliakan di dunia para huffaz, para pecinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran, dijauhkan daripada pikun dan sebagainya. Maka kita tingkatkan hafalan kita hari demi hari, agar kita menjadi hamba Allah yang ahlul Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran. Dan itu dimudahkan, 4 kali diulang oleh Allah dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kemudian yang kelima, nanti kalaupun ada yang mau komentar ataupun ada pertanyaan silahkan. Atau waktunya memang udah cukup, disampaikan saja ya. Kemudian yang kelima, resiko menghafal ada resikonya lupa. Namanya menghafal, resikonya lupa. Itu hal yang wajar, makanya ada doanya. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya. Terus kita istiqamah. Siapapun yang hafalannya bagus, pasti dia ada lupanya. Makanya dia sering mengulang hafalan Al-Quran, murajaah. Intinya supaya lancar bacaan Quran kita, sering kita membaca Al-Quran. Intinya supaya lancar hafalannya, maka seringlah mengulang hafalan Al-Quran. Pahalanya banyak, makin diulang makin banyak pahalanya. Dan menjaganya hatta atanil yakin, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, ya jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran. Jamaah haji kita banyak, tapi nggak kalah dengan apa? Dengan koruptornya, dengan korupsinya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Wa antum sukara. Kalian ini mabok, tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Makanya selain kita membaca, kemudian kita mengulang hafalan kita, jangan lupa tadabbur Al-Quran. Minimal kita baca terjemahan Al-Quran. Supaya kita mengerti apa yang kita baca. Orang beriman apabila dibacakan Al-Quran meningkat imannya. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Wa idza tuliat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah yang membuat Umar bin Khattab, karena hidayah Allah, doa Nabi dan Al-Quran menyebabkan dia yang tadinya memusuhi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, menjadi Amirul Mukminin, kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada terjemahan Al-Quran, kita baca. Sempatkan 1-2 ayat setiap harinya. Baca Al-Quran, terjemahannya ada footnote-nya, ada tafsirnya, hadis ada syarahnya, ada terjemahannya, semua ada. Atau kita googling, silahkan. Selama itu baik, baca untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Apa yang diperintahkan Allah semuanya kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah semuanya kita tinggalkan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kita kerjakan itu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, berprasangka buruk, fitnah, ghibah kita tinggalkan. Ya, menjelekkan orang lain, membuli orang lain, memakan yang haram, riba, ya. Kemudian korupsi, maksiat apapun, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dengan ketaatannya kepada Allah mencegah perbuatan keji dan munkar. Seluruh ayat-ayat Al-Quran demi satu kita amalkan. Kita ajarkan keluarga kita untuk mengamalkan isi
Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat. Bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah agar menjadi istiqamah dalam taat, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam dakwah, istiqamah hingga husnul khatimah, membuat rambutnya beruban sebagaimana dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Diperintahkan untuk istiqamah bagi mereka yang beriman, kemudian istiqamah, maka di saat wafat malaikat datang menghampiri dia, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan berduka cita. Dunia yang kau tinggalkan, akhirat yang engkau akan hadapi, Allah akan memberikan janjinya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, kita tadabburi Al-Quran, mengamalkan walaupun sedikit demi sedikit sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran. Dai itu bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, ulama, tapi siapapun ini kita dai. Nahnu du'at qabla kulli syai', semua adalah dai. Apapun profesi kita, minimal buat keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, diingatkan. Wa'mur ahlaka bis shalah, ingatkan keluarga kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seorang suami tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Ingatkan bukan hanya target-target dunia yang ia raih agar sukses, tapi juga dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melakukan ini semua, nanti di akhirat Allah berikan mahkota kemuliaan yang sangat dahsyat, yang sinarnya melebihi sinar matahari, diberikan kepada orang tua. Ini lantaran apa? Perasaan dahulu di muka bumi saya tidak melakukan amal soleh yang banyak. Ini gara-gara anakmu mereka membaca Al-Quran, mereka mentadaburi Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota kemuliaan yang diberikan kepada orang tuanya. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'ana hafadhah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, keturunan kami, para penghafal Al-Quran yang mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu 20 hari ke depan. Jangan sia-siakan untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk mendakwahkan Al-Quran. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, jangan sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan boleh, ataupun mau diskusi boleh, atau seperti apa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Baik. Bagaimana caranya menjaga hafalan Al-Quran? Ya, jadi resiko kita menghafal, ada resikonya kita lupa. Agar kita lancar baca Al-Quran, maka seringkanlah membaca Al-Quran. Agar lancar hafalan Al-Quran, maka seringkanlah kita murojaah. Nah, kita mengenal diri, memahami diri, lalu memperbaiki diri. Kapan momentum menghafal Al-Quran yang paling tepat untuk kita? Misalnya ba'da subuh, ataupun siang hari, ataupun waktu duha, ataupun ba'da maghrib, ba'da isya, ataupun dalam keadaan hening, malam hari dan seterusnya, silahkan. Kemudian resiko menghafal berarti ada resiko lupa. Makanya supaya hafalan Qur'annya baik, maka seringkanlah murojaah. Kalau memang baru mulai, ya jangan menambah hafalan kecuali hafalannya itu udah lancar. Jadi kita menghafal Quran itu jangan ditunda-tunda, tapi juga jangan buru-buru. Jangan ditunda-tunda dan juga jangan buru-buru. Segera dihafalkan, kemudian segera diulang, dimurojaahkan. Ya, murojaah pahalanya lebih besar karena mengulang-ulang berkali-kali ya.
Jadi supaya menjaga hafalannya, kenapa kita sering lupa? Karena seringnya kita meninggalkan Al-Quran. Jarang diulang. Orang yang hafalannya kuat saja, diulang dalam keadaan sholat, diulang setiap harinya, setiap waktunya, disempatkan untuk mengulang hafalan Quran. Itu yang udah bagus. Itu hafalannya sudah lancar. Apatah kita yang hafalannya belum banyak, kemudian juga masih banyak salahnya, jarang interaksinya dengan Al-Quran, maka wajarlah kita lupa. Yang hafalan Qur'annya bagus saja disering mengulang. Misalnya hafalan kita 3 juz, 4 juz, 5 juz, berarti murojaahnya diseringkan. Ya ada target kita tilawah, ada target kita murojaah, ada target kita menghafal. Baik di waktu yang sama atau beda. Kita sempatkan, jangan sisa waktu kita siapkan, kita waktukan. Murojaah itu supaya apa namanya? Sering kita mengulang, sering kita mengingat, sering kita mendengar. Betapa banyak ada orang yang baik di Hafiz Indonesia ya, dalam keadaan cacat dan sebagainya, tapi seringnya dia mengulang, seringnya dia mendengar, maka hafalannya lancar. Bukan hanya hafalan Qur'annya, tapi ayatnya, halamannya, begitu pula dengan terjemahannya. Masya Allah. Silakan. Ya, ya baik. Jadi yang pertama, agar kita menjadi para penghafal Quran yang baik, yang pertama adalah kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah, menjadi keluarganya Allah, dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ikhlas. Kemudian yang kedua adalah sungguh-sungguh, ya. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Istiqamah, sungguh-sungguh, jangan main-main. Fokus istiqamah. Fokus istiqamah. Kemudian yang ketiga adalah ada metodenya, ada gurunya, jangan belajar sendiri. Ya, jangan belajar sendiri, harus ada gurunya. Bagaimana baginda Nabi setiap harinya dia menyetorkan hafalan Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita ada gurunya, kita talaki, kita membaca, didengarkan, disetorkan hafalan kita. Ya, sungguh-sungguh ada gurunya, ada metodenya, kemudian tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Tinggalkan kemaksiatan. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, cahaya ini tidak bisa diberikan kepada mereka yang maksiat dan dosa, ya. Kemudian adalah apa? Selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian juga selain berdoa, segala sesuatunya itu sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, dia melakukan aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu Nabi kesulitan di awal-awal disuruh membaca Iqra, Iqra, Iqra ma'ana biqari, dia nggak bisa membaca, akhirnya sampai 3 kali, lalu disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah dia membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengenal diri kita kapan momentum yang paling pas untuk menghafal Quran, kemudian metodenya, caranya seperti apa yang paling mudah, kemudian konsentrasi, fokus, kemudian sabar. Jangan buru-buru, sabar. Orang yang pengen hafal Quran 30 juz, dia wafat sebelum sampai, tapi niatnya sudah sampai, maka dia mati dalam keadaan orang yang menghafal Al-Quran. Seorang yang hafid Al-Quran, qari Al-Quran. Sebagaimana orang yang jihad karena uzur syar'i, dia nggak jadi jihad. Niatnya sudah jihad. Maka dia mendapatkan pahala jihad. Jadi kita harus serius, tidak ada bacaan kecuali pemahaman, tidak ada hafalan kecuali kelancaran. Fokus, walaupun sedikit, itu lancar. Lebih baik daripada banyak tidak lancar. Dan lebih utama banyak, apalagi juga lancar. Resiko lupa itu wajar. Makanya kita sering murojaah secara maksimal. Continue, istiqamah, hingga husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Ya, baik. Jadi di awal ini juga ulama-ulama kita juga sudah menjelaskan kepada kita mana yang lebih utama dan ini tidak bisa dibedakan. Dan ini tidak bisa dibedakan, dua-duanya sangat utama, ya. Tapi tinggal porsinya aja, waktu jadwalnya yang kita bisa mungkin pisahkan. Ya tidak tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Target kita sehari mau berapa banyak? Misalnya 1 juz, 2 juz, 3 juz atau lebih dari itu silakan tilawah, ada jadwal tilawah. Bacanya cepat sesuai dengan ilmu tajwid, targetnya banyak, pahalanya banyak, Allah berikan mulia itu. Kemudian target seharinya juga jangan dilewatkan kecuali juga dengan tadabbur. Anda bisa 1 halaman, Anda bisa setengah halaman, atau 1 ayat dipahami betul. Bahkan kita lihat terjemahan tafsirnya kalau nggak bisa bahasa Arab. Silahkan. Jadi jangan dibedakan antara tilawah dengan tadabbur, bahkan juga dengan menghafal, murojaah dan sebagainya. Itu tinggal kita agendakan saja sedikit-sedikit. Jangan ditinggalkan, kita tilawah fokus, tapi kita nggak mengerti apa yang kita baca. Nah, itu juga sangat penting, karena Al-Quran ini salah satunya juga untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am qulubin akfaluha. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati kalian tertutup? Nah, agar kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam taat, maka seringlah kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua-duanya sangat penting nih. Tinggal target-target kita ini yang kita siapkan waktunya, kapan yang pasnya, kapan kita menyisihkan waktunya. Innallaha yuhibbud dawam wa in qalla. Allah mencintai amal ibadah yang sedikit tapi terus-terusan. Jangan kita langsung banyak 10 juz, 20 juz, 30 juz, 1 juz tadabbur dan sebagainya, besoknya nggak melakukan lagi. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, ya Abdullah, la takun mitla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti fulan, dulu dia melakukan qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan. Jangan begitu. Dulu dia menghafal Quran, dia membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, sekarang enggak. Yang penting kita sedikit-sedikit tapi istiqamah hingga husnul khatimah. Baik Ustadz. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Afwan tanya, bolehkah seorang wanita yang sedang haid atau nifas atau junub membaca Al-Quran Ustadz? Ya, ini juga udah dijelaskan oleh ulama kita. Jadi bolehkah membaca Al-Quran dan sebagainya? Boleh, tapi bedanya adalah bagi wanita itu misalnya datang bulan yang tadi disebutkan itu pakai sarung tangan, ya. Atau yang kedua bukan asli Al-Quran, atau juga melalui handphone ada aplikasi Quran, silahkan baca. Bahkan di saat datang malam Lailatul Qadar bisa melakukan aktivitas banyak, doa, baca Quran, membantu suami buat sahur dan sebagainya, tetap dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan pernah ditinggalkan, tapi bukan mushaf asli yang kita pegang. Kalaupun mushaf asli ada sarung tangannya, ataupun kita melalui handphone aplikasi lainnya yang itu bukan Al-Quran, silahkan dibaca. Bahkan zikir pun boleh di dalam kamar mandi, itu di dalam hati. Itu ulama juga mengajarkannya seperti itu. Intinya kita terus jangan pernah berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masya Allah. Baik Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz? Boleh. Kalau kita hanya bisa menyimak Al-Quran melalui media video atau audio maupun yang lain, kira-kira tetap mendapat pahala atau tidak Ustadz? Baik, jadi begini. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Jikalau kalian mendengarkan dibacakan Al-Qur'an oleh kalian, maka perhatikan, dengarkan, perhatikan, diam, fokus. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang membaca ataupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking mulianya Al-Qur'an itu mungkin dulu ada yang melarangnya dijadikan Al-Quran sebagai ringtone atau nada sambung dan seterusnya. Kenapa? Karena Al-Quran baru dibaca di setengah ayat, ayatnya belum sempurna dan sebagainya sudah diangkat, sudah dimatikan dan seterusnya. Nah, Al-Quran ini sangat mulia, makanya harus sampai sempurna, baru silakan angkat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita memuliakan Al-Quran dengan cara seperti itu, ya. Berarti untuk mendengarkan baik lewat rekaman itu tidak mengurangi pahalanya Ustaz ya? Oh iya jelas. Bahkan gini ya,
lebih baik kalau menurut saya kita mulai aplikasi Al-Quran ini bukan hanya kita dengar, apalagi kalau kita udah bacaannya mungkin agak terbata-bata, bahkan bagi orang yang terbata-bata pahalanya 2, lebih banyak daripada orang biasa. Falahu ajran, pahala bacanya, pahala semangatnya, bahkan dia mengulang-ulang bacaan karena salah. Tapi kalau lebih baik ada gurunya. Kemudian kita baca Quran itu, mendengarkan MP3 itu, bahkan ada aplikasi dalam Al-Quran ini, ya, ada Al-Qurannya, kemudian kita mendengarkan bacaannya sesuai dengan apa yang dibaca. Ya, teksnya itu suara qari'nya itu membaca ayat Al-Qur'an itu lebih bagus, lebih baik gitu. Jadi bacaan kita makin baik, bukan hanya mendengar. Justru bagi yang mendengar Al-Qur'an itu kan mendapatkan pahala. Satu, ada orang yang menikmati Al-Qur'an itu karena dia mengerti. Dia mendengarkan Quran tapi dia nggak hafal, tapi dia mengerti, menikmati, imannya naik, ingat Allah, ingat surga karena dia paham. Bahkan secara globalnya lah kira-kira gitu. Atau orang menikmati karena dia murojaah, dia mengulang hafalannya. Mengulang hafalannya. Kalau dia nggak ngerti, kemudian dia nggak hafal, dia nggak murojaah, tapi dengerin. Itu biasanya nggak lama. Lama-lama zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Nah, kita mungkin bisa lihat visualnya, kita bisa lihat Qur'annya, kita bisa lihat ustadznya, dan sebagainya, itu lebih utama. Jadi kita talaki. Nah, bahkan kemarin saya juga ketemu Syekh Ali Jaber di TV1, dan kita tahu bersama beliau tuh setiap hari ada talaki, dia membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kalau tidak salah di siang hari, ya secara online, itu udah masuk mungkin juz 10 tadi ya, atau besok juz 10, dibaca 1 juz itu. Nah, mukanya dia kita lihat, Al-Qur'annya juga kita lihat, itu pahalanya sama, ini luar biasa. Dan hafalan kita atau bacaan kita semakin baik. Begitu. Terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz? Ini Boleh. terkait adab ketika Al-Quran dibawa di dalam HP, di dalam aplikasi, lalu kita membawa handphone tersebut ke kamar mandi Ustadz. Apakah memang ada larangan atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi apa namanya? Ibarat Al-Qur'an ini kalau orang hafal di dadanya, di dalam hatinya atau di memorinya atau di otaknya. Pada saat kita masuk ke dalam kamar mandi, otak kita, hati kita taruh nggak di luar? Enggak kan? Masuk ke dalam kan? Ya. Begitu juga Al-Qur'an ada di memori di dalam handphone. Ini bukan Quran. Ya, di dalam memori kita juga taruh di dalam handphone dan sebagainya. Kita bukan menghinakan Al-Quran dan kita tidak meletakkan handphone itu sebagaimana otak hafalan kita yang kita taruh di luar kamar mandi. Jadi boleh nggak? Silahkan, nggak ada masalah. Kalaupun Qurannya sendiri itu jangan. Kalau Quran asli itu jangan, kita memuliakan. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, nggak ada keinginan untuk menghinakan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang sangat maha mulia. Jadi boleh nggak? Nggak ada masalah. Baik Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini tadi menyambung tentang wanita haid yang boleh baca Al-Quran dengan sarung tangan atau dengan ketentuan lainnya tadi. Kalau untuk menambah hafalan Ustadz, apakah diperbolehkan Ustadz? Oh silakan, nggak ada masalah. Silakan menambah hafalan ya silakan, bagus. Yang penting kita komitmen, continue, konsekuen, istiqamah ya. Jangan sampai kita semangat menghafalnya banyak, besoknya nggak lagi. Mendingan sedikit-sedikit tapi terus-terusan. Fokus. Bahkan sahabat di usia udah mulai tua, 30, 40, mungkin di atas lebih lagi dan sebagainya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memulai Al-Quran di usia 40 tahun sampai 63 tahun, 23 tahun. Jadi nggak ada kata terlambat bagi yang udah tua, mumpung masih muda juga silahkan. Bahkan hafiz-hafiz Indonesia kita usia 4 tahun sampai 8 tahun dan seterusnya udah banyak yang hafal Quran, ini luar biasa. Jangan sia-siakan, masih Allah berikan kemampuan kepada kita. Apapun usia kita, terus kita melangkah. Udah ada anak-anak yang hafal Quran, udah ada orang tua yang hafal Quran. Intinya kita mau nggak menyempatkan diri, nggak semangat, nggak serius, nggak sabar, nggak istiqomah, nggak. Selama kita membaca Quran, selama kita menghafal Quran, itu bernilai ibadah. Itu kita fokus. Seperti kita sholat duha, seperti kita qiyamul lail. Selama kita baca Quran itu dinilai ibadah. Maka nggak ada yang sia-sia. Makanya jangan buru-buru. Kan kita mencintai ayat Al-Quran. Kalau pun ada kesulitan dalam kita menghafal, nggak bisa, tapi kita sabar mengundang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa.
Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kemudian Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an hafadhah. Kita ulang terus, kita baca terus, nanti otomatis Allah akan mudahkan hafalan kita karena Allah yang memiliki ini semua. Jadi seperti itu. Silahkan yang mau baca, yang mau menghafal, mentadabburi, silahkan. Nggak ada halangan. Selama syariat yang ketentuan tadi kita ikuti, jangan sampai salah. Toib Ustadz. Masih ada waktu ternyata Ustadz, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Baik. Apabila ada orang yang rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, namun juga masih berbuat zolim, apa ada yang salah dengan ibadahnya Ustadz atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi misalnya ada juga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita masih melakukan kemaksiatan dan dosa, berarti masih ada yang salah dalam ibadah salat kita. Mau tahu nggak diterima nggak imal ibadah Lailatul Qadar kita, puasa kita setelah Ramadan? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Nah, itu harus kita pahami juga. Kemudian yang kedua adalah namanya manusia, kita nggak boleh berputus asa. Itu setan menggoda kita itu di situ. Di saat kita dosa dan kita nggak mau melakukan tobat kepada Allah, disitulah setan bahagia. Makanya putus asakanlah setan dengan tobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, tempatnya lupa dan salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Makanya ada doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Lupa, salah, khilaf, maka tobat kepada Allah. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, apa yang terjadi? Dia melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah, tobat lagi. Salah, tobat lagi. Terus tobat lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Jangan nyerah. Jangan putus asa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan istilah hambaku yang berzina, yang bunuh orang, yang koruptor, yang maksiat. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku, yang janganlah kalian melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa, tapi juga jangan apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hambaku datang di dalam hadis qudsi, dalam hadis arba'in, datang kepadaku meskipun dosanya seluas bumi, meskipun dosanya seluas langit, aku nggak peduli dengan dosanya selama dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah, berjanji tidak melakukannya lagi, taubat totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan kebaikan dan kebaikan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang puasa, salat malam, salat tarawih, salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, man shama ramadhana, man qama lailatul qadri, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa kita karena Allah, qiyamul lail kita, salat tarawih kita karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dosa kita seluruhnya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita dosa lagi, segera taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Jangan sampai kita nggak kembali kepada Allah. Itulah cita-cita setan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah agar diberikan ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam taat kepada Allah. Dalam melakukan amal saleh, jangan tunda-tunda membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan, apapun itu segera. Dalam melakukan dosa, jangan coba-coba. Belum tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita lupakan. Kebaikan orang, kita ingatkan. Dosa orang lain, kita lupakan. Dosa kita ingat. Agar segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita hingga husnul khatimah, menjadi keluarganya Allah di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz, jazakallah atas waktunya. Semoga di tengah keterbatasan ini tidak menjadi penghalang kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan ya Ustadz ya. Amin, amin insyaallah. Mungkin itu saja Ustadz untuk kajian online pada malam hari ini. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan hasiron kepada seluruh yang menyimak dari awal hingga akhir. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar bisa semakin banyak menebar kebermanfaatan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.